Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah mau menyempatkan waktunya untuk mendengarkan aku sedikit berbicara di pagi hari ini nih. Untuk pagi hari ini aku bakal sedikit menyampaikan materi nih tentang public speaking. Yang pertama, teman-teman ada yang tahu nggak public speaking itu apa? Ya, mungkin kebanyakan dari teman-teman ya taunya public speaking itu adalah cara berbicara mungkin ya seperti itu. Padahal public speaking itu mencakup beberapa faktor dan juga elemen. Nah, kalau misalkan cara definisi public speaking adalah bagaimana cara kita untuk menyampaikan materi atau informasi kepada audiens secara lisan. Dalam public speaking itu ada beberapa elemen. Yang pertama tuh kayak verbal, kedua kayak vokal, yang ketiga tuh ada visual. Kalau misalkan verbal tuh adalah pemilihan kata-kata yang mau kita sampaikan kepada audiens. Contohnya tuh contohnya bahasa yang mudah untuk dimengerti, bahasa yang ringan seperti itu. Makanya nih sebelum kita ngomong ya, itu tuh harus tahu nih si tipe-tipe audiens tuh seperti apa, si umur audiensnya, terus jenis-jenis audiensnya. Misalkan kalau misalkan si audiensnya tuh anak-anak ya, kalau misalnya audiensnya tuh anak-anak, kita tuh berarti harus menyampaikan itu secara aktif nih, secara ceria. Terus kalau misalkan si audiensnya itu kayak emang seumuran kayak teman-teman semuanya ya, nih kayak sekarang gitu seumuran gitu, mungkin harus menggunakan bahasa yang enak terus agak sedikit gaul ya, biar agak sedikit nyambung juga. Nah, kalau misalkan si audiensnya itu lansia atau mungkin orang-orang yang umurnya itu udah di atas kita tuh harus menggunakan bahasa yang agak sedikit sopan gitu, biar ke mereka juga lebih enak. Nah, kalau misalkan elemen kedua dari public speaking adalah vokal. Vokal isinya tuh ada yang tahu? Mungkin kalau misalkan dari vokal tuh kayak intonasi cara kita berbicara, temponya. Jadi kalau misalkan kita public speaking tuh harus tahu titik komanya di sebelah mana, terus intonasi kitanya kalau misalkan lagi marah mungkin harus agak kencang ya. Kalau misalkan kitanya lagi agak lagi datar tuh harus tahu gitu cara penyampaiannya seperti apa. Selanjutnya kalau misalkan elemen ketiga dari public speaking tuh yang ketiga tuh ada visual tuh dimana audiens tuh melihat kita dengan gestur tubuh kita, terus gerakan tangan kita, ekspresi wajah kita, biar kalau misalkan si audiens tuh kalau misalkan lihat gestur tubuh kita sama ekspresi wajah tuh nggak bosan gitu. Kalau misalkan kita ngomong diem kayak cuman ngomong doang kan jadinya bosan ya, monoton seperti itu. Nah, sebelum kita lanjut di sini teman-teman ada yang merasa nggak sih kalau misalkan ketika kita tuh lagi pengen ngomong di depan umum atau berbicara di depan umum tuh kayak malu gitu atau kayak gimana? Ada yang ngerasa ketakutan terbesar teman-teman ketika mau ngomong di depan umum seperti apa? Ada yang ngerasa mungkin seperti itu? Kebanyakannya kalau misalkan teman-teman mau ngomong di depan umum kan pasti kayak grogi, malu, kurang pede gitu ya. Padahal kalau misalkan nih public speaking tuh bukan bakat dari lahir, bukan cuma untuk orang-orang yang jago ngomong atau orang-orang introvert, bukan. Tapi orang-orang introvert ya, nih orang-orang introvert juga bisa loh jago public speaking asalkan dia mau latihan. Soalnya kalau misalkan public speaking itu adalah skill yang mau terus untuk dilatih gitu. Nah, kesimpulannya dari pembahasan kita, public speaking itu bukan hanya untuk orang-orang yang emang jago ngomong atau untuk orang-orang yang emang dia mah bakat ngomong nih, enggak ya, tapi untuk semua orang yang emang dia tuh punya rasa ingin tahu dan percaya diri seperti itu. Karena orang-orang yang di luar sana yang jago ngomong gitu, yang jago untuk berbicara, mereka awalnya itu orang-orang yang gagal, orang-orang yang buruk dalam berbicara. Namun mereka tuh mau untuk terus berusaha dan mencoba seperti itu. Sekian untuk perbincangan kita kali ini ya. Terima kasih banyak untuk semua yang sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.